Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Di antara bukti kebesaran Allah adalah mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul. Begitu juga dengan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad, yang di setiap jengkal tubuhnya mengandung keberkahan. Salah satunya air ludah beliau. Dan sahabat beriman, seperti apakah keberkahannya? Dan bagaimanakah kisahnya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini mukjizat Nabi Muhammad SAW air ludah ketika usia 7 tahun. Pendeta Nasrani yang mengetahui kerasulan, versi dari Calm Channel. Berkah air ludah Rasulullah. Malam yang dingin tak menyurutkan semangat seorang pemuda mengayunkan kakinya. Ia tak ingin berhenti berjalan. Amanah yang ia pikul cukuplah besar. Amanah dari sang utusan Rasulullah SAW. Pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Amanah yang ia bawa adalah menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ia telah berjalan selama 3 hari 3 malam. Ali pun harus mengendap-endap, bersembunyi di siang hari, menghindari kaum Quraisy dan melanjutkan perjalanannya saat malam tiba. Maklum saja, perjalanan yang dilakukan Ali adalah perjalanan yang sangat berat dan berisiko. Di sisi lain, Rasulullah SAW telah menantinya kembali. Rasul berharap ia kembali dengan selamat. Hingga akhirnya ada salah satu sahabat yang menyampaikan kabar bahwa Ali telah kembali dengan selamat. Namun seorang sahabat mengabarkan bahwa Ali belum bisa menghadap dikarenakan kakinya bengkak dan pecah-pecah. Rasul pun langsung mendatangi Ali. Seketika Rasul melihat kondisi Ali yang cukup memprihatinkan. Ia terbaring di lantai, kakinya bengkak dan pecah-pecah. Rasul pun menangis menyaksikan sahabat dan sepupu tercintanya itu terbaring sakit. Rasul pun kemudian meludah di telapak tangannya dan mengusapkannya kepada telapak kaki Ali yang bengkak dan pecah-pecah itu. Seketika pecah dan bengkak yang ada di kaki Ali pun berangsur sembuh setelah Rasulullah mengusapkan telapak tangannya yang telah diludahi tadi. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Usapan tangan Rasulullah mengandung keberkahan. Muhammad merupakan nabi terakhir yang diyakini oleh umat Islam. Kehidupannya diwarnai oleh sejumlah mukjizat, diantaranya menyembuhkan luka dan juga buta. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah ketika beliau menyembuhkan kaki sahabat Abdullah bin Atik yang patah saat menjalankan misi peperangan. Dikisahkan, Abdullah bin Atik bersama beberapa orang lainnya mendapat tugas untuk melakukan penyerangan terhadap Abu Rafi, seorang saudagar Yahudi yang menjadi provokator terhadap kaum Quraisy yang memerangi kaum muslimin di Madinah, sekaligus menjadi penyandang dana perang mereka. Dan Abdullah bin Atik pun berhasil membunuh Abu Rafi di kediamannya. Namun dalam misi tersebut kaki Abdullah patah. Dengan tertatih-tatih ia pun kembali menemui Rasulullah memberikan kabar kemenangannya dan mengadukan kakinya yang patah. Diriwayatkan Sahih Bukhari, di hadapan Nabi SAW, aku sampaikan hal itu. Beliau bersabda, bentangkanlah kakimu, lalu aku membentangkannya. Kemudian beliau mengusapnya, begitu diusap kakiku seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Inilah salah satu mukjizat Rasulullah yang jarang orang tahu. Di setiap jengkal tubuh beliau mengandung keberkahan. Menyembuhkan mata yang tertancap panah. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW dan pasukan muslimin pernah tumbang dalam perang Uhud. Pada awal peperangan tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak di antara para sahabat yang mengalami luka berat. Salah satu sahabat yang mengalami luka cukup parah adalah Qatadah bin Nu'man. Sebuah panah menancap pada bagian bola matanya. Saat mendengar kabar itu, Rasulullah SAW meminta agar Qatadah mendatangi beliau. Sebelum mencabut anak panah dari bola mata Qatadah, Rasulullah SAW terlebih dahulu bertanya kepada Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, jika kau sabar, kau akan masuk surga. Tapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu dan tak ada jaminan surga," kata Rasulullah SAW saat itu. Saat dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, Qatadah pun terdiam sejenak. Dan kemudian Qatadah saat itu memilih untuk matanya disembuhkan dan juga berharap kepada Rasulullah agar didoakan untuk bisa masuk surga dan dijanjikan Allah Ta'ala kepada umat muslim. Jawaban Qatadah itu pun disebut telah membuat Rasulullah SAW tersenyum. Tak lama Rasulullah SAW pun mencabut anak panah yang menancap pada bola mata Qatadah. Dan bukti maha kuasanya Allah kepada Rasulnya, mata itu pun sembuh dalam kondisi normal, seperti tak terjadi apa-apa pada matanya. Kisah Rasulullah SAW yang menyembuhkan mata seorang sahabat tersebut menjadi salah satu keutamaan dan mukjizat Rasulullah SAW. Makanan sedikit mengenyangkan satu kota. Diceritakan pada saat itu, Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat dan warga kota Madinah sedang menggali parit untuk perang Khandaq. Terjadilah kelaparan di kota Madinah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun memiliki ikatan batu pada perutnya, menandakan Rasulullah juga kelaparan pada saat itu. Mengetahui kemudian Jabir pun pulang untuk menyembelih anak kambing miliknya dan akan dibuatkan kari serta roti dari satu sak gandum, sisa terakhir milik keluarga mereka. Hal ini sahabat beriman. Dimaksudkan cukup untuk keluarga mereka dan untuk menjamu Rasulullah beserta 2 atau 3 orang sahabat. Segera setelah itu Jabir mengundang Rasulullah untuk makan di tempatnya. Namun yang membuat Jabir heran, Rasulullah justru naik ke atas batu dan memberikan pengumuman kepada semua masyarakat kota Madinah untuk mendatangi jamuan makan di rumah Jabir. Mengetahui kekhawatiran Jabir, lalu Rasulullah SAW berpesan, "Tenanglah wahai Jabir, pulanglah dan temui istrimu, dan jangan kalian sentuh makanan tersebut," pesan Rasulullah. Masyarakat kota Madinah yang kurang lebih berjumlah 1.000 orang berbondong-bondong mendatangi jamuan makan di rumah Jabir. Jabir dan istrinya pun ketakutan. Apa yang mereka hidangkan sudah pasti tidak bisa dijamu oleh mereka semua. Kemudian Jabir teringat pesan Rasulullah yang tidak menyentuh makanan yang mereka sajikan sebelum Rasulullah datang. Saat Rasulullah datang kemudian menyendokkan kari kambing beserta gandum yang membagikannya ke seluruh tamu yang datang. Ketika adonan roti diambil satu cuil, maka adonan roti itu kembali seperti semula. Begitu pula dengan kari kambing yang disendokkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga semua penduduk kota Madinah menjadi kenyang. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Mukjizat tentang air hujan. Pernah suatu ketika Nabi sedang berkhutbah, ada seseorang yang berdiri kemudian meminta Rasulullah agar berdoa meminta hujan.
Pasalnya, saat itu sedang terjadi kekeringan yang mengakibatkan beberapa hewan ternak mati karena kehausan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala, seketika hujan pun turun dari langit. Peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan, dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang Bukit Salah, seperti lingkaran bergerigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari Jumat." Imam Al-Bukhari. Namun kemudian ketika hujan turun, ada seseorang menemui dan memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah pun berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Ajaibnya, awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun menurut dan segera pindah ke pinggir kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masih ragukah kalian dengan kenabian Muhammad SAW? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.